Episode itu dimulai dengan Olax yang syok berat ya, istriku Iyu kenapa kamu lakuin ini? Semuanya sudah jelas mahkota itu sudah memilih tuannya sendiri. Sekarang Noemi adalah pemilik sahnya. Kemarilah istriku, teriak Olax. Di saat itu Noemi teringat kata-kata wanita misterius itu bahwa manusia nggak akan pernah bergerak sesuai keinginanmu. Idos mustahil, ternyata Idos adalah entitas kuno yang sangat berbahaya dan dari sanalah Noemi menarik kekuatan besar untuk bertarung dan membunuh. Apa geapan ini badai pasir OX panik. Tiba-tiba saja Noemi mengeluarkan energi luar biasa yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Kekuatan yang melampaui batas logika manusia, Olax benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Sio juga hanya bisa terpaku melihat pemandangan gila ini. Aku nggak tahu gua ini di apa, guam Sio. Jadi gara-gara mahkota ini, Olax terobsesi mengejarnya mahkota misterius yang punya kekuatan sebesar itu. Mahkota ini memilih Raja Sedna yang dulu dikhianati dan dibunuh oleh Olax. Kekuatan sihir di dalam tulang belulangnya telah melindungi rakyat selama ini. Ini itu kekuatan Idos, hanya mereka yang terpilih yang bisa mengendalikannya. Mahkota ini nggak akan pernah sudi bertengger di kepala orang yang ingin menyakiti rakyat. Sekarang bersiaplah mengambil mahkota Idos dan tuannya. Perintah sang pemimpin bergema, tapi Olax nggak tinggal diam, mau lari kemana kamu? Eh, Aku akan melenyapkanmu untuk selamanya, Idos. Kamu bakal mati kedua kalinya di tanganku. Olax nggak lagi bicara pada Noemi, tapi pada arwah yang dia bunuh dulu. Tombak maut Olax meluncur deras ke arah Noemi, tapi tunggu kekuatan Noemi sekarang Idos sudah jauh melampaui Olax. Dia nggak akan kalah secepat itu. Gila banget, dengan satu gerakan simpel Noemi mematahkan tombak itu seolah cuma mainan lalu melemparkannya balik ke arah Olax dengan kekuatan penuh. Kamu nggak sesempurna yang kamu kira, si ucap Noemi dingin. Pada akhirnya semua ambisi buta ini akan dibayar dengan nyawa Olak sendiri. Kurang ajar kau Idos, jelas Shatabez, teriak Olak frustrasi di Rodiji. Noemi harus jadi istriku, itu ramalan dari penguasa yang nggak bisa diubah sama sekali. Olax bersumpah akan kembali karena kehendak penguasa nggak bisa dilawan. Tapi akhirnya Noemi berhasil mengalahkannya meski dia langsung jatuh pingsan karena kelelahan. Noemi, kamu nggak gak apa-apa. Sio panik. Di dunia ini nggak ada yang abadi, tapi Noemi masih berdiri tegak dengan sisa kekuatannya sebagai manusia. Manusia memang makhluk yang selalu melawan takdir. Noemi, sebenarnya apa yang sedang kamu coba lawan sekeras ini? Di sisi lain di rumah Noemi suasananya lagi panas. Ayahnya ngamuk. Belum cukup kamu kehilangan perempuan itu. Kamu bilang tulang iblis sudah jatuh ke tangan para pendosa. Jadi sepertinya tuh ada konspirasi antara para pendosa dan pendeta. Sang ayah sangat marah sampai melemparkan barang ke arah Enzo. Apa yang sudah kamu lakukan? Kali ini pergilah ke Silan Enzo, bawa pulang adikmu. Kalau perlu bunuh laki-laki itu. Sang ayah ingin membersihkan nama baik keluarga Jong dari segala tuduhan. Jangan khawatir tentang adik laki-lakimu, dia nggak akan disentuh. Ayahnya menjanjikan itu, tapi Enzo punya rencana lain terkait informasi mahkota tulang iblis. Enzo mulai menceritakan segalanya. Apa Noemi menggunakan pipa besi itu? Mustahil, aku harus mendapatkan pipa besi itu kembali. Di Enzo teringat ramalan masa kecilnya gitu. Ramalan itu nggak pernah bilang gitu kalau itu hal seperti ini bakal terjadi. Orang di ramalan itu bukannya seharusnya aku. Jelas banget kalau Enzo merasa dialah yang seharusnya jadi pemilik mahkota itu. Tapi kenyataannya pahit, justru adiknya sendiri yang terpilih jadi pemegang takhta. Noemi mulai sadar, aku menanti hari esok yang tak kunjung datang. Kenangan masa lalu berkelebat, dia merasa terjebak di antara masa depan dan masa kini. Sejak zaman kuno dua sisi ini nggak pernah bisa bersatu, tapi mungkin saja hanya untuk sesaat kita bisa saling menggenggam tangan. Ini karena nggak akan mudah Noemi karena kita tak berdua sudah sangat lelah. Suara misterius itu berbisik, tapi semuanya akan baik-baik saja di sila nanti. Noemi terbangun dengan napas terengah. Si Chloe, Sio di mana Sio? Dia langsung mencari keberadaan pria yang sangat dicintainya itu. Sio baik-baik saja, dia sudah melewati masa kritis, ucap seseorang menenangkannya. Noemi segera berlari ke sisi Sio yang masih terbaring lemah. Sio belum bangun juga. Noemi membatin, kalau aku menyentuhnya mungkin aku bisa tahu kapan dia akan bangun. Oh, tapi saat menyentuhnya, ibu, kenapa aku nggak bisa lihat apa-apa itu? Sepertinya mereka berdua benar-benar sudah kehabisan energi setelah pertempuran gila itu. Di alam bawah sadarnya, Sio sedang bermimpi. Apa kamu gila mau keliling 11 negara sendirian? Seseorang bertanya padanya di dalam mimpi itu.
Shio merasa dia tipe orang yang nggak bisa menetap di satu tempat. Bukan ide buruk untuk mencobanya sekali seumur hidup, pikirnya santai. Bibinya lalu berkata, aku lebih percaya kalau kamu bilang mau kembali ke jalan Tuhan, tapi sebenarnya jauh di lubuk hatimu. Tadi ada, bukan aja kamu berharap bisa menemukan tempat untuk berlabuh, tempat untuk menghentikan kapal yang terus terapung ini. Shio terdiam mendengar ucapan itu. Apa kamu melupakan sesuatu? Suara itu bertanya lagi. Noemi, dia adalah jangkar milikmu. Begitu kamu menyadarinya, jangan pernah lepaskan dia. Menetap bukan berarti bodoh itu adalah keputusan untuk menjaga sesuatu yang berharga selamanya. Dan saat itulah, Sio akhirnya membuka matanya. Sio, kamu sudah bangun, tolong jawab aku. Noemi menangis bahagia. Sio tersenyum lemah. Aku mengerti semuanya sekarang. Akhirnya aku bisa menangkapmu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Padahal Sio pingsan lama banget. Noemi merasa dunianya hancur cuma dengan membayangkan Sio bakal pergi meninggalkannya. Cuma kamu yang bisa memberiku kebahagiaan sekaligus rasa sakit, Sio. Aku mencintaimu lebih dari apapun, tapi aku takut masa depanku tanpa kamu. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu, Ishak. Noemi. Sio menatapnya dalam ada cara untuk mewujudkan itu bahkan kalau kita belum menikah. Sio langsung menariknya dan menciumnya dengan penuh perasaan. Aku juga merasakannya, nggak ada yang bisa membuatku sebahagia dan sesakit ini selain kamu. Jadi, ayo kita menikah. Nggak ada pilihan lain. Beberapa saat kemudian terungkap fakta bahwa Noemi nggak bisa dipisahkan lagi dari mahkota itu. Karena sudah dipilih oleh Idos Jiwa Noemi, sekarang Kiko menyatu dengan mahkota besi. Mahkota itu nggak akan mau jauh-jauh dari tuannya kecuali dihancurkan sampai berkeping-keping. Jadi kita terpaksa membawanya bersama kita. Nggak masalah sih, toh dengan mahkota ini Noemi bakal punya perlindungan yang luar biasa kuat. Dia nggak akan pernah bisa nyakitin Noemi lagi. Kita itu ya harus segera keluar dari Ceylon sekarang juga, Il. Tapi masalahnya si komandan itu dia nggak bakal berhenti. Noemi bakal terus jadi target utamanya. Jangan harap mahkota besi itu bakal lepasin Noemi semudah itu, Anda. Si brengsek itu pasti bakal nyari cara buat dapet Noemi lagi mau badannya hancur sekalipun. Makanya kamu harus ekstra hati-hati. Terus sekarang kayak kita mau kemana? Kita butuh rencana. Soalnya cowok aku baru aja terlihat Edos di mimpiku. Feelingku bilang kita harus segera bergerak. Kita sih tadi harus ke di ibu kota. Dia saya bilang ada masalah besar di sana. Jadi yang cuman aku yang itu bisa selesaiin. Dan kayaknya ini semacam wahyu dari mahkota besi. Mirip banget sama kejadian di desa Antira waktu itu. Jujur ini kedengarannya nggak enak banget. Kalau emang kita mau nikah, kenapa nggak di tempat lain aja sih? Kenapa harus ke tempat-tempat terlarang dan berbahaya kayak gitu? Aku cuma mau kamu mikirin diri kamu sendiri, Noemi. Jangan mikirin buat bantuin orang lain terus. Tapi tiba-tiba Noemi bilang, Sio kekuatanku, semuanya hilang. Hah, kamu serius? Sio langsung kaget dalam hati. Kekuatan sucinya hilang. Apa itu artinya penglihatan masa depannya juga ikutan lenyap. Noemi benar-benar ketakutan sekarang karena dia ngerasa nggak berdaya. Tapi mungkin ini pertanda kalau kita udah menjauh dari Aulax. Makanya aku yakin jalan ini udah bener. Aku mau ngikutin wahyu itu dan pergi ke ibu kota. Ya aku nggak mau lari lagi. Noemi ngebatin selama ini dia ngerasa terikat sama sosok yang ngerantai hidupnya. Dia harus ngikutin Edos meskipun dia sendiri nggak tahu apa jalan ini bener-bener cara buat kabur dari Aulax. Semua rantai ini harus diputus kalau mau punya masa depan bahagia bareng Sio. Tapi jujur aku masih belum paham apa maksud sebenarnya dari wahyu itu. Apa sih yang harus diselesaikan? Komunikasi, itu kuncinya. Kalau udah aku udah bisa ngobrol langsung itu sama Edos secara utuh, mungkin aku bakal ngerti semuanya. Di sisi lain, Olax masih ada di suatu tempat mengintai. Perang itu benar-benar bikin badan hancur. Semua ini gara-gara dia Edos itu. Dan sekarang laki-laki itu malah nuntun Noemi pergi ke ibu kota. Cek tempat itu bosenin banget. Bener-bener membosankan. Tapi lihat deh pelayan setia itu disuruh ngirim anaknya ke Selan buat jemput istrinya. Terus selama perjalanan dia harus ngumpulin bunga-bunga cantik buat dikasih ke Noemi. Manis banget sih. Oh iya, inget enggak pas perang sama sekte itu, waktu lagi terluka parah, Edos tiba-tiba muncul di alam bawah sadar. Apa dia bakal muncul lagi pas waktunya tiba? Sekarang kamu itu adalah ratu mahkota besi yang baru. Jadi jangan cuma nunggu dia datang, kamu harus latihan buat manggil dia, kamu harus bikin dia selalu siap buat ngejawab panggilanmu kapan aja. Kekuatan yang kamu butuhin itu sebenarnya ada di situ. Itulah tugasmu sebagai pemilik baru mahkota ini. Tapi syarat utamanya cuma satu, kalian harus benar-benar terhubung atau sinkron.
Kamu itu harus bisa masuk ke dalam jiwa mahkota itu. Mahkota itu sebenarnya penyimpan memori. Jadi kalau kamu berhasil connect, kamu bakal bisa lihat semua sejarah masa lalu yang pernah terjadi. Lucu ya, aku yang biasanya lihat masa depan sekarang malah disuruh lihat masa lalu. Aneh banget. Tapi hati-hati kalau salah langkah sedikit aja, kekuatannya bisa meledak jadi api yang nggak terkendali. Mahkota itu kekuatannya luar biasa besar. Dan bener aja Noemi langsung nyoba pakai mahkota itu. Pertanyaannya apa dia benar-benar sanggup jadi pemilik barunya? Ini langkah yang wajib dilewati jadi kamu harus tahan. Tapi anginnya kenceng banget. Apa Edos benar-benar bisa dipercaya? Edos kalau kamu dengar aku jawab Noemi terus berusaha manggil dia. Kondisi Noemi udah di ambang batas. Dia hampir aja tumbang dan jatuh pingsan di situ. Tapi untungnya Sio datang tepat waktu dan langsung nangkep dia. Syukurlah Sio, kamu nggak apa-apa saya. Sio bener-bener khawatir. Manusia biasa nggak seharusnya berurusan sama kekuatan segila itu. Sio bakal ngerasa bersalah banget kalau sampai Noemi kenapa-kenapa. Kayak kan emang seenggak-enggak nggak ada pilihan lain ya. Kita bakal coba lagi nanti malam. Akhirnya malam pun tiba aja. Sio bilang dia bakal selalu hargai keputusan Noemi buat pergi ke ibu kota. Tapi Sio sebenarnya nggak mau Noemi maksain diri buat komunikasi sama mahkota itu. Bagi Sio keselamatan Noemi itu jauh lebih penting daripada apapun yang dimau sama si Edos. Sio pengen Noemi bebas bukan malah masuk ke dalam bahaya baru. Tapi Noemi kayaknya nggak dengerin dan tetap jalan terus. Tunggu dulu gimana kalau kita nunggu Edos manggil kamu duluan aja. Kalau kita maksain sesuatu yang belum waktunya yang ada, malah kita frustrasi sendiri. Noemi, mending kita ke pantai kesukaanmu dulu yuk buat nenangin pikiran sebentar. Dulu aku jauh pengen banget ngelakuin itu. Kalau aja aku punya kekuatan penuh waktu itu, aku pasti bakal milih buat tahu masa depan dengan jelas biar kita tetap aman. Tapi masalahnya sekarang aku nggak bisa lihat apa-apa sih, yo. Gelap. Aku cuma bisa ngikutin instingku. Satu-satunya hal yang bisa aku lakuin sekarang ya cuman connect sama mahkota ini. Harus bisa. Noemi ngerasa nyesel karena dulu dia nggak tahu apa-apa pas di Taman Bunga Olax. Dia nggak nyangka bisa keluar dari sana, tapi sekarang dia malah makin takut karena nggak punya kekuatan lagi. Aku cuma manusia biasa yang nggak bisa apa-apa batinnya. Kenyataan itu benar-benar nyakitin dia. Dia takut semua masa depan yang dia impikan bareng Sio bakal hilang gitu aja. Sio langsung pegang tangan Noemi. Noemi dengerin aku. Pertama aku minta maaf kalau aku bikin kamu cemas. Keadaan emang lagi makin ribet sekarang. Mungkin kamu mikir kalau kita cuma ngikutin masa depan yang udah tertulis, tapi kamu salah besar. Karena sekarang kita berdualah yang nulis dan bikin masa depan itu sendiri. Ada banyak jalan di depanmu dan kamulah yang milih mau lewat mana sampai kita ada di titik ini. Lihat aku Noemi. Dulu aku benci banget sama keluarga Blon tapi sekarang aku sayang kamu lebih dari apapun. Pilihan-pilihan yang kamu buat selama ini nggak bakal nyakitin kamu, malah itu semua udah ngerubah hidupku jadi lebih baik. Semua yang udah kita dapet selama proses ini nggak bakal hilang gampang gitu aja. Tiba-tiba Noemi langsung meluk Sio erat banget. Dia ngerasa tenang di dekapan laki-laki itu. Dia selalu cemas kalau semua yang dia punya bakal direbut. Gimana sih cara orang-orang tuh ngontrol perasaan takut kayak kayak gini? Sio cuman bisa nenangin dia dengan lembut. Orang-orang hebat sekalipun bakal berusaha tetap tenang sampai hari kematian mereka tiba. Jadi selamat datang di dunianya manusia biasa Noemi. Manis banget sih mereka. Tiba-tiba ada orang dari belakang yang manggil. Permisi kita bakal ketemu lagi besok ya. Oke, momen romantisnya keganggu sebentar nih. Besoknya persiapan dimulai. Siapa lagi ya yang harus kita undang? Terus kain sutranya mau ditaruh di mana? Oh, tolong pilihin bunga yang paling cantik buat hiasan di aula pernikahan nanti. Jangan lupa dress yang bakal dipakai Nona Cecilia juga harus sempurna. Aduh, Sio ngerasa nyesel kenapa tadi nggak maksa ikut bareng mereka aja ya. Jadi kalian berdua beneran mau ke Selan rencananya sih kita mau ke kerajaan mereka buat ketemu raja langsung. Tapi kalau cuma pendeta yang ikut negosiasi antar negara kayaknya kurang deh. Kamu butuh ide anggota keluarga kerajaan buat dampingi kamu. Jadi si aku bakal buat pengecualian dan ikut kalian. Tapi Sio bilang nggak perlu kamu udah punya banyak tugas di sini. Kalau kamu emang mau nyebut diri kamu sebagai raja, kamu harus stay di sini dan selesain semua urusanmu. Sio akhirnya paham kalau dia harus nikah demi jagain aliansi ini. Tapi dia benar-benar nggak nyangka kalau ngurusin urusan administrasi dan birokrasi kerajaan itu ternyata ribetnya minta ampun. Semangat ya Raja Sio. Perjalanan mereka ke ibu kota baru aja dimulai dan tantangan yang lebih besar udah nunggu di depan mata. Kita lihat aja nanti apakah Noemi bisa benar-benar dapat masa depan bahagianya. Pernikahan kecil, hi, jangan bercanda.
Undang semua tamu sebanyak mungkin, bahkan kerabat jauh pun jangan sampai kelewatan. Pakai kain sutra kualitas nomor satu dan pastikan bagian belakangnya dilapisi milar terbaik. Sir tanya soal gaunnya, bawa Cecilia ke sini sekarang juga. Pendapat dia itu yang paling penting, Nona. Aduh, Nona Cecilia kemana sih perginya, ya ampun. Dia harus segera mencoba gaunnya, tapi menghilang kemana tepatnya pernikahan aliansi. Apa-apaan ini? Apa aku cuma dianggap barang dagangan yang bisa ditukar tambah sesuka hati begitu saja? Dijual cuma demi kepentingan kakakku? Nggak akan pernah kubiarkan hal itu terjadi. Ini adalah prinsip dan sebagai adik pangeran aku punya harga diri yang harus dijaga. Aku akan kabur ke perbatasan supaya dia nggak bisa menemukan pengantin barunya ini. Daripada hidup jadi istri pajangan aku, lebih pilih keliling dunia, bebas dan lepas. Pas matahari terbenam, tiba-tiba dia melihat sosok itu. Tunggu, wah, cowoknya ganteng banget dan sangat atletis. Saking fokusnya memandangi dia, malah tersandung dan mau jatuh. Klasik banget kan? Hub cowok itu langsung menangkapnya. Wah, siapa sih dia? Tapi ujung-ujungnya dia malah lari ketakutan. Maaf, kamu siapa dan gimana caranya bisa sampai ke tempat ini? Area ini terlarang khusus buat keluarga kerajaan saja. Jadi kenapa kamu malah manjat-manjat tembok istana? Waduh, ketahuan deh sekarang. Ini kan rumahku sendiri, mau kupanjat atau kuhancurkan sekalipun itu hakku. Salam Nona, namaku adalah Luke Fargard. Apa kalau kamu benar-benar Fargard berarti? Apa keluargamu nggak pernah cerita soal aku sebelumnya? Oh, jadi dia orangnya ternyata sosok ini adalah tunanganku. Posturnya tegap banget dan wajahnya, aduh, gantengnya kelewatan. Apa kamu di sini buat menemuiku? Kalau calon suaminya semenawan ini, mana mungkin aku kabur, gak jadi deh, masa depan cerah sudah di depan mata. Malam harinya Noemi mencoba berinteraksi lagi dengan mahkota besi itu. Dia teringat ucapan Sio bahwa pilihan kita nggak cuma mengubah hidup sendiri, tapi mengubah segalanya. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari proses ini nggak akan hilang begitu saja. Aku udah bisa melakukan ini demi semua orang gitu. Tapi tunggu siapa itu di sana. Sepertinya kali ini dia berhasil menembusnya. Cepat kasih tahu aku apa yang sebenarnya kamu lihat di dalam penglihatan itu. Masa lalu yang saling terjalin di dalam mahkota besi itu, ya aku melihatnya. Tapi bukan cuma masa lalu, aku melihat masa kini dan masa depan sekaligus. Tapi sekarang gitu rasanya sesak sekali. Dan ini berbeda dengan sekadar melihat masa depan, beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Aku nggak kuat lagi. Akhirnya Noemi pingsan begitu saja. Noemi, kamu baik-baik saja. Dia kehilangan kesadaran, tapi karena percobaan ini dianggap berhasil, kita harus berhenti sekarang. Cukup, jangan biarkan dia melakukan itu lagi, kamu mengerti? Saat dia pingsan, sebuah suara terdengar, kamu berhasil. Sekarang akan lebih mudah bagi kita untuk bertemu. Aku bisa merasakan semua garis waktu itu menyatu itu. Rasanya ada seseorang juga di belakangku saat itu juga. Apa itu benar-benar kamu yang ada di sana? Itu adalah aku sebelum aku cuma jadi sekadar kenangan. Ternyata sosok itu ada saat dia masih hidup. Jadi sekarang sosok yang kamu lihat adalah seseorang bernama Eidos, sosok yang diingat oleh anak-anaknya. Dulu aku lebih tampan dan tinggi, demi mengembalikan wujud asliku, anak-anakku harus dibebaskan dari aib. Di istana ibu kota Ceylon, di sanalah kunci untuk membersihkan nama mereka berada. Bantu aku mencarinya, sementara itu Sio dengan telaten merawat Noemi. Boleh aku masuk sebentar, ini ramuan herbal untuk membantunya pulih. Tapi jelas terlihat kalau Sio lagi nggak mood karena Noemi jadi drop seperti ini. Bibi Joanna Fargard, apa dia juga tahu tentang rahasia kekuatan mahkota besi itu? Sepertinya ada rahasia besar yang belum terungkap sepenuhnya. Dulu Joanna ingin memakai kekuatan itu buat mendamaikan Tyson dan Ceylon. Dia jadi penengah, tapi begitu kesepakatan damai tercapai, dia malah mencuri mahkotanya dan kabur. Entahlah, pasti dia punya rencana lain dengan kekuatan mahkota itu. Sio kesal, dasar nenek tua. Kalau tahu begitu, kenapa nggak kasih tahu soal kekuatan ini dari dulu? Aku nggak tahu apa yang direncanakan Bibi dengan mahkota itu, dan sejujurnya aku nggak mau tahu. Dia sudah meninggal dan sekarang Noemi jauh lebih penting darinya. Pemimpin itu sudah tiada. Noemi terbangun dan melihat sosok itu lagi di belakang Sio. Dia tahu janji harus ditepati, dia harus menolong sosok misterius itu. Jadi, cuman kita berdua yang bisa melihatnya kan. Dia bilang mulai sekarang semuanya akan jadi lebih mudah buat kita berkomunikasi. Sepertinya memang benar begitu, nggak ada orang lain yang menyadari kehadirannya. Tapi aku merasa masih ada rintangan yang harus kita lewati agar bisa terhubung sepenuhnya. Malam berikutnya, dia mencoba lagi apa yang sebenarnya dia rencanakan setiap kali kita terhubung. Berhenti, cukup untuk hari ini akan terlalu berat buatmu.
tapi Noemi merasakan sesuatu di dahinya. Aku baik-baik saja sungguh. Kekuatan mahkota ini terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya ada kemajuan besar. Rasanya seolah-olah Eidos memelukku dengan sangat erat. Kekuatannya luar biasa. Apa yang kira akan terjadi selanjutnya? Aku akan pergi dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Apa-apaan sih pria gila itu? Coba lihat apa yang dia lakukan. Dia cuma fokus menjaga istrinya tetap hangat, benar-benar bucin akut seperti yang kubilang. Dia sangat mencintai istrinya, apalagi setelah semua kejadian berat yang mereka lalui belakangan ini. Tapi ya ampun, lihat saja tatapan matanya yang membara itu. Tapi penampilannya, Sio tetap saja nggak berubah, masih tetap si pembuat masalah yang sama. Bagaimanapun aku nggak akan ikut campur urusan mereka kali ini. Kerja bagus semuanya, akhirnya kita sampai juga. Inilah dia ibu kota yang merupakan jantung dari Ceylon. Suasananya benar-benar berbeda. Selamat datang wahai istriku, dan itulah akhir dari episode kali ini. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tulis pendapat kalian ya. Dia rela melakukan apapun cuma biar istrinya tetap merasa nyaman, bener-bener definisi suami bucin tingkat dewa, sampai-sampai si istri cuma bisa ngebatin, aduh kayaknya sekarang kayaknya bukan waktu yang tepat buat mesra-mesraan deh. Jadi apa dia serius melakukan semua ini cuman demi istrinya, padahal dia sendiri sudah melewati banyak hal berat belakangan ini. Dan lihat tatapannya, buset, matanya tajam berapi-api banget, tapi jujur ya penampilan dia yang sekarang benar-benar sesuatu banget kan. Dasar tidak berubah, masih saja jadi magnet masalah seperti biasanya. Tapi ya sudahlah, kali ini aku pilih buat tidak ikut campur dulu. Kerja bagus, semuanya kalian memang tim yang luar biasa. Dan disinilah kita ya ibu kota jantung dari wilayah Selin. Akhirnya sampai juga. Selamat datang istriku. Nah itu tadi akhir dari episode kali ini. Kalau kalian suka sama ceritanya, jangan lupa kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya.